Ya, ini kita lihat rumahnya ya dari samping depan ya. Kelihatannya sih memang kecil. Ini panjangnya 15 meter, lebarnya 7 meter. Nah, ini tampak dari depan ya. Dia mempunyai pagar yang sangat bagus. Ini pagarnya dari besi yang saat ini masih proses diselesaikan. Nah, ini pagar nih. Ini motifnya terlihat rapi banget. Nah, ini dari besi. Ini dari besi, catnya juga harus bagus biar tidak mudah berkarat. Kita lihat motifnya ya, yang bagian atas sama dengan bagian bawah bergaris-garis, sedangkan yang tengah terlihat motif bunga-bunga atau batik yang unik lah menurut kita. Samping kanannya ada bata yang berlubang ya, motif. Lalu sampingnya lagi untuk jalan keluar masuk rumah satu orang. Jadi tanpa motor, kalau kita mau keluar kendaraan lewat situ. Nah, ini seperti Pak Tukang. Ini kita lihat bagian atas ya. Ada dua pilar ya. Bagian atas doro kepak. Lalu samping ini di karpot. Bagian atas ada menggunakan dak keraton ya, seperti video saya yang sebelumnya tentang dak keraton. Nah ya, kita coba masuk. Kita masuk melalui jalur manusia. Nah, ini pintunya, jalur manusia ya, bukan jalur kendaraan bermotor. Nah, ini batasnya ini sampai sini nih. Ini yang sebelah kanan itu sudah rumah orang ya. Kita lihat ya, sangat tinggi ya, terasnya sangat tinggi. Kita masuk ya, pintunya ya, kita dihadapkan langsung dengan pintu Kupu Tarung, yaitu pintu ada dua ya pintunya, kanan dan kiri. Ini yang tadi pilarnya ya, di bagian depan pilar dikasih lampu ornamen biar tampak lebih cantik. Pilar-pilarnya dikasih batu alam. Pilarnya sangat bagus ya, warnanya sama dengan dindingnya ya, dinding bagian sana, dinding ruang tamu. Nah, itu lantainya juga menggunakan granit dengan motif ya, bagian tengah juga ada motif bintang. Lalu terasnya juga dikasih tangga ya. Bagian depan teras juga ini pijakan ya, untuk kita jalan-jalan santai. Nah, ini menggunakan istilahnya motif batu sikat. Ini bagus sekali. Ini sudah banyak ya, musim sekarang seperti itu, sudah tidak menggunakan keramik lagi. Nah, ini di bagian karpot nih, karpot langsung bagian belakang ada batu alam dan juga bata ekspos ya. Sebelah kiri bata ekspos, yang di tengah batu alam, bagus. Lalu juga ada pintu keluar dari karpot, ada pintunya. Jadi pintunya ada dua, yang satu pintu utama ruang tamu, satunya untuk karpot. Dindingnya menggunakan keramik, semuanya full di keramik bagian depan. Ini kita lihat atasnya karpot dia menggunakan dak keraton. Ini lantai atasnya bisa disebut lantai duanya ya. Ini rencananya mau dipakai untuk balkon ya, tempat nongkrong pagi hari atau sore hari lah, sambil melihat sunrise atau sunset, atau bisa juga untuk tempat jemuran. Nah, ini sedang proses diselesaikan ya. Dari dalam tampak bagus, dari luar juga tampak bagus. Nah, ini kita view dari karpot. Nah, ini nanti untuk menuju ke lantai 2 rencananya ada di sini ya, ada ruangan sekitar 1 meter. Ini nanti dipasang tangga portable, jadi ya hanya orang-orang tertentu yang bisa naik ke sana. Nah, ini lubang angin, ini rencananya bagian dalamnya nanti ada kamar mandi, nanti saya jelaskan di dalam. Oke, kita masuk ke ruang tamu melalui pintu utama. Nah,
pintunya bagus, keramiknya juga bagus ya, sesuai dengan warnanya. Bagian dalam, nah ini disediakan apa ini, marmer ya, rencana buat penampung air nih sepertinya. Oke, bagian dalam juga keramiknya juga bagus ya, bagian bawahnya juga dikasih keramik biar kalau sedang ngepel itu airnya nggak langsung ke dinding. Nah ini dindingnya, ini plafonnya, nah, lampunya juga cantik, warnanya juga sesuai dengan plafonnya tuh, bagus sekali ya. Plafonnya juga dimotif, bagian tengahnya itu juga ada lampunya tuh. Nah ini yang menarik ini nantinya dipakai untuk hiasan ya, untuk tempat air. Jadi ada air yang merambat di dinding ini dari atas sampai ke bawah. Nah di atas itu ada fiber ya, fiber transparan untuk masuk cahaya. Ini ke bawah nanti dipasang air merambat, merambatnya tentunya ke bawah, makanya menggunakan motif yang bagus juga, yang sesuai warnanya dengan warna depan dan warna keramik. Nah, ini saluran air, jadi nanti airnya bisa masuk ke situ dan terus berputar ke atas. Nih desainernya bagus. Nah itu juga ada kamar ya, jendela kamar depan. Nah, dia langsung keluarnya cahaya ya, cahaya segar, cahaya yang sangat terang untuk ke dalam kamar depan. Kita lihat bagian ruang tengah. Nah ini yang sedang dibersihkan, ini rencananya mau dipasangi kitchen set. Nah, ini aksesnya bisa dari carport nih, langsung masuk ke ruang dapur. Ya ini lampunya juga bagus ya, satu, yang belakangnya ada 3. Bagus juga, plafonnya juga dimodif juga bagus. Ini tampak sangat lebar ya, nanti saya kirim denahnya berapa ukurannya nanti ada. Nah di sini motifnya juga motif kayu agar warnanya coklat. Jadi rumah ini total warna itu mayoritas di warna coklat ya, kecoklatan. Dari dinding, lantai, keramiknya semuanya coklat. Ini kita lihat ada kamar ya, 2 kamar, yang antara kamar kedua dan ketiga ini ada sekat sekitar berapa nih ya, sekitar 60-an cm lah, 90 cm lah. Nah ini salah satunya fungsinya untuk pompa air. Nih pompa air ada di dalam, lalu atasnya nanti bisa dipakai mesin cuci. Sudah kita siapkan listriknya juga, bisa juga nih untuk jemuran ini. Nah bisa untuk jemuran. Nah di bagian atas tuh terlihat ya ada rongga udara angin, jadi angin bisa keluar masuk dari situ. Atasnya juga kita kasih fiber ya, transparan, agar juga cahaya masuk, juga angin masuk, cahaya juga masuk. Jadi kita meminimalisir penggunaan listrik. Ya kita coba sekarang masuk ke kamar belakang. Nah ini sebelum ke kamar belakang nih, antara kamar depan dan belakang kita kasih motif juga bata expose. Nah, depan juga ada, di belakang juga ada. Nah, kamar depannya standar ya, standar seperti pada umumnya, 3x3 meter ya, dindingnya halus, pengerjaannya bagus. Ini tampak dari dalam kamar. Kita siapkan juga tuh di atas tempat AC ya, listrik AC. Nah itu yang jarang dipakai dan dipikirkan orang-orang tuh. Ini kita lihat sekarang di ruang tengah nih. Sebelum kita masuk kamar, coba ya kita jalan-jalan ke depan lah. Saya ingin menunjukkan kamar mandi depan yang tadi ada ventilasi dari carport. Ini kamar mandi ya, kamar mandi kering lah ya. Ini seluruh dindingnya dikasih keramik. Nah ini menggunakan kran yang bagus, toilet duduk ya, ini keramik kanan kiri semuanya keramik, belakang keramik. Tujuannya adalah biar tidak
merembes ya, istilahnya merembes ke dinding. Jadi dikasih keramik. Nah, bagus sekali keramiknya, motifnya juga bagus. Pemilihan motif keramik juga perlu diperhatikan. Bagian atas ada exhaust ya, ada pemanas air juga, panas air. Nah, itu exhaustnya ya, dia pada saat dimatikan dia juga mati exhaustnya. Pada saat lampunya dinyalakan, pada saat kita mau masuk, dia juga ikut nyala untuk menyedot hawa panas yang ada di dalam kamar mandi untuk keluar. Nah, oke, ini pintunya juga aluminium. Pintunya ini aluminium karena kamar mandi kan pasti ada airnya. Nah, biar kalau kayu kan mungkin bisa sering kecipratan, jadinya cepat haus. Pakai aluminium lebih awet. Oke, kita masuk ke kamar belakang. Ini kamar belakang, kan ada dua ya, kita masuk di sebelah kiri. Motifnya sama ya, sama persis dengan bagian depan, standar saja. Kayu-kayunya juga pakai jati. Kita masuk ke kamar yang ketiga. Ini kamar menurut saya kamarnya spesial. Terlihatnya biasa, tapi ternyata ini ada kamar mandinya. Kita masuk ke kamar mandinya. Nah, motifnya sama, motif kamar mandinya sama seperti kamar depan, biar seragam. Nah, susunannya sama, cuman lebarnya aja yang berbeda. Kita kasih exhaust juga, kita kasih penyerap udara juga. Ini dinding-dindingnya, ya bagus, pengerjaannya rapi. Yang penting itu jangan sampai ada celah sedikit pun, karena air bisa merusak dinding kalau ada celah. Oke, nah ini view dari kamar ya. Kita lihat kamar depan, kita lihat ruang tengah juga sudah. Nah, ini view dari pojokan nih, saya pojok kamar belakang untuk melihat bagian ruang tamu dan ruang keluarga. Sangat bagus ya, dindingnya juga mudah kalau dibersihkan karena pakai keramik. Ini bagian atasnya, lampu-lampunya juga bagus, plafonnya juga bagus bermotif. Nah, ini bata expose. Oh ya, saya mau menunjukkan sesuatu yang spesial juga sebenarnya untuk di dalam kamar. Ini yang bagian belakang nih, terlihat ada dua jendela ya. Nah, dua jendela. Ini jendelanya model sliding, bisa dibuka nih, kita lihat, dibuka sliding. Nah, tuh. Nah, jadi ada seperti connecting door kalau di hotel ya, cuman ini nggak sampai bawah, ini connecting window. Nah, karena ini bukan pintu, tapi ini jendela. Nah, yang kamar sana juga sama, kamar satunya juga sama, pakai sliding. Slidingnya juga ada dua ya, kanan dan kiri juga bisa digeser. Ini seperti ini. Nah, relnya ada dua. Jadi mau buka yang sebelah mana bagus.